banyak orang Kristen tidak menyadari betapa besarnya resiko berjalan tanpa Tuhan. Jadi banyak kita menyaksikan orang Kristen ini tidak peduli akan Tuhan, tidak mau hidup di dalam Tuhan, tidak mau peduli tentang hal-hal kerohanian. Sehingga ketika badai kehidupan datang di dalam hidupnya, akhirnya dia tidak tahu lagi kemana harus berharap, kemana harus minta tolong. Sehingga dia panik karena tidak ada pertolongan dari manapun. Mungkin selama ini dia merasa bahwa tanpa Tuhan pun dia bisa hidup, tanpa Tuhan pun dia bisa sukses, tanpa Tuhan pun dia bisa bahagia. Mungkin perasaan dia seperti itu. Tapi itu karena mereka itu belum mendapatkan badai kehidupan. Ketika badai kehidupan itu menghantam kehidupan kita, baik itu masalah dalam nikah rumah tangga, baik masalah dalam kesehatan, baik dalam masalah dalam masa depan anak-anak kita, di situ baru kita akan merasakan betapa perlunya kita hidup di dalam Tuhan. Dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-22, firman Tuhan mengatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Bayangkan, di saat murid-murid ini berjalan tanpa Tuhan, di saat perahu mereka dihantam gelombang angin sakal, mereka jadi ketakutan, mereka cemas karena mereka merasakan tidak ada pertolongan dari manapun karena Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Tapi puji Tuhan, di saat mereka itu dalam detik-detik terakhir dan atas masalah yang mereka hadapi, akhirnya Tuhan datang menolong mereka. Sebagaimana firman Tuhan juga mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Jadi di saat kita menerima pencobaan, Allah akan tetap setia memberikan kita pertolongan sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi di saat mereka itu, kapal mereka itu diterpa angin sakal, pada saat itu juga kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus berjalan di atas air. Dan akhirnya ketika murid-murid melihat, dia berpikiran bahwa itu hantu. Sehingga pada waktu itu Petrus berkata kepada Yesus, apakah engkau itu Yesus? Yesus mengatakan, ya, ini saya. Silakan Petrus, turunlah engkau dari perahu itu dan berjalanlah di atas air. Dan di saat Petrus berjalan di atas air, dia merasakan seperti ada tiupan angin sehingga dia menjadi khawatir dan cemas dan akhirnya hampir tenggelam. Dan dia pun berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Jadi banyak orang tenggelam di dalam dosa, jatuh ke dalam dosa karena memakai perasaan. Dia merasa seperti Tuhan jauh dari hidupnya, dia merasa sepertinya Tuhan gak peduli dalam hidupnya, padahal Tuhan peduli. Padahal Tuhan dekat dalam hidupnya. Hanya karena dia memakai perasaan, mungkin dia merasakan sepertinya Tuhan itu tidak memperdulikan dia. Jadi mari kita belajar, kalau kita merasa Tuhan gak peduli sama kita, itu karena kita jauh dari Tuhan. Jadi mulai sekarang, hiduplah di dalam Tuhan, dekatlah dengan Tuhan, berjalanlah bersama Tuhan, supaya dimanapun saudara berada, selalu di bawah perlindungan Tuhan. Dan akhirnya kita tahu kebenaran firman Tuhan. Akhirnya Petrus pun ditolong oleh Yesus dan dia pun keluar dari air dan masuk ke dalam perahu, dan Alkitab mencatat akhirnya angin itu pun redalah. Jadi di saat Yesus naik ke atas perahu, akhirnya angin itu pun redalah. Jadi kalau kita berjalan bersama Tuhan, sebesar apapun badai, sehebat apapun persoalan, bersama Yesus angin pencobaan, angin masalah akan Tuhan selesaikan. Sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati hidup saudara. God bless you.